bertemu kembali dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau belajar PPKN tentang makna sila ketiga. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak, nanti di pertemuan kita akan melakukan diskusi ya. Namun sebelumnya, di dalam video ini dengan penjelasan Ibu Guru berharap kamu dapat memahami makna sila ketiga dalam Pancasila. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar pohon beringin ini ya, anak-anak. Pohon beringin itu adalah pohon yang kokoh, batangnya itu berbentuk batang berkayu, kemudian sangat rindang sekali. Ya, pohonnya itu ditumbuhi dengan daun-daun yang sangat rindang. Dan ketika pohon beringin itu sudah dewasa, ya sudah besar, ada akar-akar gantung pada setiap bagian yang bisa mengelilingi dari dahan tersebut. Nah, anak-anak, maknanya apa ya? Ketiga, mengapa memilih pohon beringin menjadi lambang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Kita akan bahas lebih selanjut. Nah, makna dari bagian pohon beringin itu, anak-anak, pohon berkayu yang rindang bermakna seluruh rakyat Indonesia dapat berlindung dalam negara kesatuan Indonesia. Jadi diibaratkan pohon beringin ini dilambangkan negara kita yang sangat rindang ya, yang sangat kuat dan teduh ya, bisa menjadi tempat seluruh rakyat Indonesia bernaung, berlindung di dalamnya untuk hidup bersama-sama di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, akar gantung yang banyak ya, yang banyak mengelilingi pohon itu, anak-anak, yang tumbuh di dalam ranting-rantingnya itu melambangkan keragaman yang ada di Indonesia. Kita tahu keragaman yang ada di Indonesia itu ada keragaman suku ya, ada keragaman agama, ras, etnis, dan budaya. Banyak hal yang beragam di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu diibaratkan sebagai akar-akar gantung yang banyak ya di dalam pohon beringin yang tumbuh di bagian ranting-ranting pohon itu. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga adalah saling menyayangi, ya, menghormati dan menghargai sesama manusia. Anak-anak, kita harus menyayangi sesama manusia ya, walaupun kita tidak mengenal suku dan dari mana asalnya. Jika kita melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita, maka kita wajib untuk membantunya. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia itu memiliki satu kebiasaan atau budaya gotong royong yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain, anak-anak. Gotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, apalagi yang tinggal di pedesaan, kegiatan gotong royong itu sering dilakukan, anak-anak. Nah, mungkin kegiatan gotong royong ini sudah sangat asing ya jika kita berada di daerah perkotaan. Tetapi di pinggiran kota atau di daerah pedesaan, kegiatan gotong royong ini sangat mengakar dan menjadi budaya bangsa Indonesia. Kalian tahu kan kegunaan dari gotong royong itu? Yang pertama, akan meningkatkan rasa persatuan. Ya, akan meningkatkan rasa persatuan. Indonesia itu mempunyai kebiasaan gotong royong dari zaman dahulu. Kita sudah melakukan kegiatan itu dan diwariskan sampai sekarang kepada generasi-generasi muda. Terlebih kegiatan ini nampak sekali bisa dirasakan ketika tinggal di daerah pedesaan, anak-anak. Nah, kegiatan gotong royong apa yang bisa dilakukan di masyarakat? Banyak sekali. Misalnya membuat jalan, kemudian membangun tempat ibadah, ya. Kemudian biasanya ketika memperingati
Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bersama-sama bergotong royong untuk membangun sebuah gapura ya, sebagai peringatan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan secara bergotong royong anak-anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian gotong royong juga bisa membuat pekerjaan jadi cepat selesai, kemudian meningkatkan rasa persaudaraan ya, dan akan memperkecil biaya operasional ketika kita melakukan atau membangun sesuatu karena dilakukan secara gotong royong ya. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga yang lainnya adalah sikap peduli terhadap lingkungan dimanapun berada. Anak-anak, bangsa Indonesia ini bukan milik, negara Indonesia ini bukan milik perorangan ya. Indonesia ini adalah milik semua yang tinggal di dalamnya, milik masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia yang tinggal di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus peduli di mana kita tinggal. Kita harus peduli terhadap bangsa kita. Kita harus menjaga nama baik bangsa kita, dan kita harus menjaga keutuhan bangsa kita. Ya, seandainya bangsa kita itu mendapat tantangan dari bangsa lain, kita sebagai rakyatnya kita harus siap sedia untuk menjadi diganggu atau diremehkan oleh bangsa lain. Ya, kita siap berjuang untuk melakukan perjuangan yang baik untuk membela negara kita. Nah, kesimpulannya anak-anak, negara Indonesia adalah tempat berlindung bagi seluruh rakyatnya. Persatuan hanya akan terwujud jika kita memiliki sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati antara sesama manusia. Oke, demikian penjelasan Ibu Guru. Kiranya bisa membantu kalian dalam memaknai makna sila ketiga Pancasila. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.